warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah sebagai suatu sistem. A. Pendidikan sistem. Menurut pandangan pendidikan sebagai suatu sistem, itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidik, sedangkan secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Yang B. Sekolah sebagai suatu sistem. Menurut Irianto, pendidikan pada dasarnya adalah hubungan erat antara siswa dan guru atau dosen dengan mahasiswa. Hubungan tersebut suatu ketika dinamakan open system karena lingkungan fungsi organisasi adalah subjek yang melibatkan input sistem yang berujung pada hasil produksi berupa output. 1. Siswa sebagai bahan dasar sekolah ataupun perguruan tinggi berasal dari lingkungannya. Eksternal juga merupakan sumber yang dikenal dengan teknologi. Sumber daya. 2. Tempat proses dan organisasi yang dikenal dengan teknologi produksi. 3. Sistem hubung manusia yang merupakan jembatan atau lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efektif produksi mungkin yang bertanggung jawab. C. Input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluarga yang diharapkan. Masukan terdiri atas 3 hal, yaitu masukan baku, merupakan siswa termasuk karakteristiknya. 2. Masukan instrumen, merupakan guru, sarana, dan prasarana, kurikulum, dana pengelolaan sekolah. Yang ketiga yaitu masukan lingkungan, merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah untuk ketercapainya pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel. Maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input, antara lain peserta didik, ketenangan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan, dan ketenaga kerjaan. Fasilitas, biaya, evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Yang ke-D yaitu proses sekolah. Menurut Sangla, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perbuatan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluarga yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Maka, guru tersebut harus menguasai unsur-unsur pencernaan proses pembelajaran yang baik seperti 1. Kebutuhan peserta didik. 2. Kompetensi dasar. 3. Tujuan. 4. Strategi dan lain-lain. 5. Perencanaan yang kurang optimal hanya akan menghasilkan kegagalan. Sebagaimana pepatah bijak mengatakan, gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Yang selanjutnya yaitu output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu, tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang di lingkungan oleh masyarakat, orang tua, pemerintah,
Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi, mutu lulusan sekolah. Yang terakhir yaitu on-cam sekolah. On-cam merupakan keluarga tidak langsung yang menentukan berhasil sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, atau dapat kerja. Sekian dulu video dari saya. Apabila ada kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.